Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara semuanya, selamat bertemu kembali dalam acara Good News pada malam hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami naikkan syukur kami kepadamu. Jika pada malam hari ini Bapa memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kami semua, ya Tuhan, untuk mendengarkan berkat-Mu, yaitu firman Tuhan. Mari Bapa, kiranya Bapa akan mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Biar Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih kepada setiap kami, dan firman Tuhan saat malam hari ini disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat dan menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, beracara dalam kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini firman Tuhan berjudul Mengapa Tuhan Izinkan Kegoncangan Terjadi dalam Hidup Kita. Ya, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai 27, saya akan membacakannya ya. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Menurut ayat firman Tuhan ini jelas sekali bahwa goncangan terjadi itu adalah karena kehendak Allah dengan maksud dan tujuannya. Satu kali kelak Allah akan meruntuhkan tatanan bumi ini dan menggoncangkan seluruh isi alam jagat raya ini dengan segala yang kefanaannya akan digoncangkan, dan tidak ada satupun yang akan tinggal tetap. Hanya satu yang tinggal tetap, yaitu kerajaan Allah dan mereka yang menjadi anggotanya. Nah, oleh sebab itu tujuan dari Allah Bapa adalah agar manusia berusaha memilih atau menjadi anggota kerajaan Allah dan tinggal tetap di dalamnya, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian pula dengan pertanyaan kita pada malam hari ini. Mengapa Tuhan izinkan goncangan terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sedangkan Tuhan berjanji kepada setiap kita bahwa Ia selalu akan memeliharakan kita. Nah, nanti Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai 4 akan menjawab kita pada malam hari ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua terlebih dahulu. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, goncangan selalu mengarah kepada hal-hal yang tidak mengenakan. Misalnya kehilangan, kedukaan, kesakitan, ya, kemudian juga musibah. Pokoknya sesuatu yang tidak mengenakan. Dan Yakobus menyebutkan goncangan ini sebagai ujian atau pencobaan. Nah, apa maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami kegoncangan? Dikatakan di sini dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua itu, kalau dengan bahasa saya mengatakan, jika kamu mendapat pencobaan, ya udah baguslah itu. Atau dikatakan di sini, berbahagialah apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ini alasannya. Ada di dalam ayat yang ke-3 dan ke-4. Yaitu Tuhan sedang menata hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah melihat sebuah video di mana seorang penjual paku yang
kita seringkali pergunakan untuk memaku di tembok atau di kayu itu berantakan di dalam satu kas, dalam satu peti ya. Dan untuk merapihkan paku itu, maka orang itu menggoncang-goncangkan dengan sedemikian rupa. Saya tidak tahu dengan cara atau metode seperti apa menggoncangkannya. Yang pasti ternyata akhirnya si paku itu tertata dengan rapih sekali tanpa harus menyentuh paku-paku itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali Tuhan juga memiliki metode, memiliki cara untuk merapikan kehidupan kita dengan menggoncangkan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, di sini jelas ya, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi masalah persoalan, maka itu akan membuat kita menjadi tekun. Misalnya kita menghadapi kegagalan di dalam usaha, maka kita akan berpikir, apa ya yang harus saya lakukan? Mungkin salah perhitungan, mungkin kita kurang bersemangat, mungkin kita kurang rajin, maka kita akan merubah, kemudian kita akan melakukan ketekunan, melakukan itu semua dengan tekun. Nah, kemudian di sini dikatakan ketekunan di dalam terjemahan yang lain, yaitu bahasa Indonesia masa kini, dikatakan sebagai ketabahan. Dan kemudian di dalam terjemahan ayat firman yang hidup itu dikatakan sebagai kesabaran. Di sini dikatakan, sebab itu biarlah kesabaran saudara tumbuh berkembang sehingga menghasilkan watak yang kuat tanpa celah atau kekurangan apapun. Nah, baik itu ketekunan, ketabahan, kesabaran ya, itu mengarah kepada kata-kata ini mengarah kepada karakter yang baik, karakter yang bagus ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, biarlah kita semakin kuat untuk bertahan supaya kita semakin dewasa dan semakin dipelengkapi dengan tak kekurangan apa-apa secara rohani. Nah, kata semakin menunjukkan kepada perubahan ke arah yang lebih baik. Kita semakin sabar, kita semakin rajin, kita semakin tekun, kita semakin kuat dalam menghadapi. Karena itu kita latih, karena Tuhan sudah melatih kita untuk menghadapi segala kesulitan. Sebagaimana anak-anak sekolah yang belajar disekolahkan sama orang tuanya, tujuannya agar supaya ia makin pintar ya. Dia akan belajar dari kelas pertama mungkin SD, kemudian dia akan belajar naik ke kelas 2. Setelah dia lulus di kelas 1, dia sudah menguasai pelajaran yang pertama kelas 1, maka dia akan naik ke level lagi kelas 2. Kemudian ke kelas 3. Setelah selesai belajar di kelas SD 6 tahun, maka dia akan juga naik lagi kepada level yang lebih. Jadi berarti sekolah, kehidupan ini juga sama. Tuhan sedang menata hidup kita sampai kita berhasil, sampai anak itu berhasil ke perguruan tinggi, bahkan mungkin menjadi sarjana, menjadi orang yang berhasil. Nah, itulah saudara yang terkasih, tujuan pertama Tuhan adalah sedang menata kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, contohnya ada seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya karena tertarik oleh wanita lain. Ibu ini tidak bisa melakukan apa-apa, sedangkan dia harus membesarkan kelima anaknya yang masih kecil-kecil. Dia tidak bisa usaha, dia harus berusaha. Akhirnya dia putar otak. Bagaimana caranya saya mencari uang untuk mengurus anak-anak saya, menghidupi anak-anak saya. Akhirnya kemudian dia berpikir, saya akan menjadi tukang jahit. Tapi dia sama sekali tidak memiliki latar belakang sekolah menjahit. Akhirnya dia buka satu baju sport hem gitu, dibukain gitu, kemudian dia tata di dalam kertas, dibuat patrun lah. Akhirnya singkat cerita, dia sampai bisa menjahit
membuat sebuah kemeja, membuat kemudian bertingkat menjadi pakaian wanita yang berbagai model. Akhirnya ibu ini dapat menghidupi anak-anaknya dan berhasil. Nah demikianlah, itulah tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan kegoncangan terjadi, masalah persoalan yang sulit terjadi dalam hidup kita. Tujuannya agar mendidik kita, merapikan kehidupan kita, menata kehidupan kita untuk menuju kepada keberhasilan. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki iman atau rohani yang berkualitas, ya. Nah, di sini di ayat yang keempat dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak berkekurangan suatu apapun. Buah yang matang di sini berbicara tentang kedewasaan rohani. Hanya orang yang dewasa rohani yang akan menjadi orang yang sempurna di dalam kehidupan rohani, ya, menuju kepada kesempurnaan. Karena demikianlah firman Tuhan mengatakan, ya, sempurna di sini artinya adalah sudah mencapai tujuan atau genap, lengkap, berarti tidak usah ditambah, ya. Sempurna di sini juga berarti adalah hasil yang baik, mencapai hasil yang baik, ya. Hanya karena kita tekun mengikuti proses dalam pembentukan karakter kita, maka kita akan mencapai kesempurnaan, ya. Contohnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mendapat penghasilan yang berkurang, ya, saudara-saudara, penghasilan yang berkurang, kita berarti belajar untuk berhemat, kemudian kita akan berhasil, ya, saudara yang terkasih, memiliki karakter yang baik. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, petani butuh waktu lama untuk memetik buah yang matang dari pohon yang ditanamnya. Demikian juga kita harus mengikuti proses jika kita mengharapkan kita menjadi orang yang sempurna dan memiliki buah yang matang. Dan hanya buah yang matang yang berkualitas itulah yang dipetik oleh petani dan dijual serta menjadi berkat dan dimakan oleh kita semua. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada ilustrasi di Australia ada sebuah pertanian kentang, ya, potato itu. Dan setiap petani yang menghasilkan kentangnya itu, dia akan memilih kentang yang baik dan kentang yang kecil, kentang yang besar dan yang kentang yang kecil, saudara yang terkasih, ya, untuk dijual ke pasar. Sebelumnya mereka pisahkan dulu sebelum mereka bawa ke pasar. Tapi ada seorang petani yang tidak memilihnya, kemudian dia bawa semua ke dalam satu mobil bak, ya, kentang-kentang yang kecil maupun yang besar dia bawa, dia kumpulkan, dia bawa ke pasar dengan memakai mobil bak itu, tapi melalui jalan yang berbatu-batu, sehingga si kentang-kentang itu tergoncang-goncang, goncang. Akhirnya sampailah dia di pasar. Ternyata kentang yang kecil itu akan turun dan kentang yang besar itu tetap di atas. Nah, dengan goncangan itulah yang akan menghasilkan satu iman yang berkualitas. Dengan menggoncangkan itulah Tuhan menggoncangkan hidup kita, maka kita akan berhasil menjadi orang yang dewasa secara rohani. Itulah tujuan Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan matang di sini dalam bahasa Yunaninya dikatakan teleios, yaitu mencerminkan pengertian Alkitabiah tentang kedewasaan yang didefinisikan sebagai hubungan yang benar dengan Allah, sehingga berbuahkan usaha untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jadi artinya kedewasaan rohani, jika saya simpulkan, adalah kita memiliki kedewasaan rohani karena hubungan yang baik dan benar dengan Allah, sehingga ada kasih di dalam hidup kita untuk Tuhan. Ya, itulah yang dikatakan bahwa kita tidak akan kekurangan suatu apapun, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itulah tujuan Tuhan. Itu yang terutama, kita menjadi orang pribadi-pribadi yang tidak kekurangan suatu apapun di mata Tuhan. Artinya kita menjadi orang-orang yang berkenan. Nah, demikianlah jika pada malam hari ini, jika hari-hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sedang ada dalam kegoncangan, mungkin kita kehilangan mata pencaharian, mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita mengalami kegagalan dalam usaha, dalam apapun juga itu, mungkin juga keluarga kita sedang digoncangkan.
Ingat saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sedang menata hidup kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini ya Tuhan, yang sungguh-sungguh mengajarkan kepada kami untuk kami tetap bertahan, tetap kuat Tuhan, untuk menghadapi setiap masalah persoalan dalam hidup kita, untuk menghadapi goncangan-goncangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Namun malam hari ini kami mohon, berikanlah kepada kami kasih karunia-Mu untuk kami tetap kuat menghadapi ini semua, dan untuk kami merespon dengan benar segala masalah dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, karena kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat malam, shalom semuanya. Terima kasih.